Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Rahmiantini dengan NIM H082090 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Pak Gufronuddin. Kita semua tahu bahwa zaman terus mengalami perubahan. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Mereka juga dapat mengembangkan pengetahuannya untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Sejak awal adanya manusia, perkembangan itu terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi secara tidak langsung juga turut mempengaruhi perilaku manusia. Manusia yang juga sebagai makhluk sosial tentu selalu hidup secara berkoloni. Setelah mengalami masa nomaden, akhirnya manusia menjadi makhluk yang menetap di suatu wilayah dan bertahan hidup dengan mengolah kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Kehidupan inilah yang akhirnya menciptakan kebiasaan-kebiasaan unik yang menjadi ciri khas suatu koloni manusia. Kebiasaan ini yang akhirnya membentuk suatu kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang terlahir merupakan kekayaan setiap daerah. Perkumpulan manusia yang tinggal di satu tempat yang sama tersebut akhirnya disebut juga sebagai masyarakat. Masyarakat dan perilakunya yang membuat suatu kebudayaan terus tercipta. Masyarakat menjadi pemeran utama dari muncul atau menghilangnya suatu kebudayaan. Selain itu, biasanya letak geografis juga akan mempengaruhi ciri khas kebudayaan di suatu wilayah. Ada hubungan yang sangat erat antara perkembangan zaman dan kemajuan teknologi terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia, yang artinya kebudayaan tercipta akan tergantung pada pengetahuan manusia. Sementara kita sudah membahas bahwa pengetahuan manusia akan terus berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis. Kebudayaan juga akan terus mengalami perubahan karena pengetahuan manusia terus berkembang. Mari kita bahas secara lebih detail mengenai perubahan sosial budaya pada masyarakat. Berbicara mengenai kehidupan sosial di masyarakat, pasti tidak akan jauh dengan pembahasan mengenai budaya. Keduanya memang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Ada banyak cabang keilmuan yang mempelajari keduanya, misalnya sosiologi, antropologi sosial, atau antropologi budaya. Artinya, memang keduanya sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Sosial budaya adalah suatu sistem kemasyarakatan yang meliputi hubungan antara sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi perkembangan budaya sekaligus memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Kehidupan sosial budaya akan terus mengalami perubahan karena sifat mereka yang dinamis. Hal ini terjadi karena manusia selalu menghendaki perubahan. Rasa tidak pernah merasa puas dan penasaran membuat manusia terus berinovasi dan mencoba hal-hal baru. Hal inilah yang secara lambat laun menimbulkan suatu perubahan. Perubahan sosial merupakan implikasi dari hubungan interaksi antara orang, organisasi, atau komunitas yang menyangkut struktur sosial, pola nilai, norma, dan peranan. Sedangkan perubahan sosial budaya itu sendiri adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Manusia tidak berhenti berpikir, yang artinya manusia juga tidak bisa berhenti menciptakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Kurniawan dan kawan-kawan menyebutkan ada 4 faktor besar yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya, yaitu perubahan jumlah penduduk, munculnya banyak penemuan baru, pertentangan masyarakat, dan arus globalisasi. Yang pertama ada perubahan jumlah penduduk. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, otomatis semakin banyak pula interaksi sosial yang terjadi. Selain itu, semakin kompleks pula kebutuhan manusia. Dengan banyaknya interaksi dan semakin beragamnya kebutuhan,
Lambat laun, kebiasaan-kebiasaan baru akan tercipta. Kebiasaan inilah yang membentuk suatu kebudayaan baru dan secara tidak langsung mengubah kehidupan sosial budaya di masyarakat. Masyarakat dengan jumlah penduduk yang padat akan memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat yang jumlah penduduknya masih sedikit, karena cara memenuhi kebutuhan pokoknya juga akan berbeda. Kebiasaan yang tercipta tidak akan lagi sama. Yang kedua, semakin berkembangnya teknologi. Hal ini sudah sangat jelas akan mengubah kebiasaan masyarakat. Kemajuan teknologi membuat kehidupan manusia semakin mudah, tetapi di sisi lain juga menjadi semakin kompleks. Arus komunikasi semakin hari menjadi semakin cepat, jarak antar manusia juga semakin pendek. Jika dulu manusia harus menunggu berbulan-bulan untuk saling bertukar pesan melalui surat, sekarang manusia di belahan dunia berbeda bisa berkomunikasi hanya dengan hitungan detik. Kemudahan akibat kemajuan teknologi mengubah kebiasaan manusia. Ada kebiasaan lama yang akhirnya ditinggalkan karena telah mendapatkan cara yang lebih mudah dengan teknologi. Ada pula kebiasaan baru yang tercipta. Misalnya, kemajuan teknologi membuat manusia semakin mudah berbelanja. Bahkan, cukup duduk santai di kursi dan menekan tombol gawai, mereka bisa membeli banyak sekali barang. Berbeda dengan dulu ketika orang harus berjalan ke toko atau pasar untuk membeli sesuatu. Akhirnya lambat laun kebiasaan berkomunikasi secara langsung antara pedagang dan pembeli semakin berkurang. Yang ketiga, pertentangan masyarakat. Pertentangan masyarakat ini biasanya terjadi antara masyarakat tua dengan masyarakat yang lebih muda. Orang-orang tua cenderung mempertahankan kebiasaan pada masanya dan kurang memahami teknologi baru yang muncul. Lain hal dengan masyarakat muda yang lebih menerima perubahan serta hal-hal baru yang masuk dalam kehidupannya. Pertentangan ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan, karena dari sini hal-hal baru akhirnya dicoba dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara perlahan namun terus-menerus. Yang terakhir, pengaruh kebudayaan lain. Dewasa ini, globalisasi telah menghilangkan batasan-batasan antar negara. Salah satu dampak dari globalisasi ini adalah kebudayaan lain yang akan dengan mudahnya masuk ke dalam suatu wilayah. Dengan begitu, pasti akan ada pengaruh yang dihasilkannya terhadap kebudayaan asli wilayah tersebut. Hal ini sudah menjadi keniscayaan yang pasti terjadi. Tidak ada yang bisa mencegah arus globalisasi, apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin meleburkan jarak dan batasan. Perubahan sosial budaya di masyarakat ini ada yang menimbulkan dampak positif dan ada pula yang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif yaitu perubahan-perubahan baru yang akhirnya membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sementara dampak negatif adalah banyaknya kebiasaan lama yang sebenarnya baik yang perlahan memudar dari kehidupan manusia. Di sini saya akan memberikan contoh dari dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial budaya di masyarakat. Yang pertama ada dampak positif. Contoh dampak positifnya yaitu semakin banyaknya orang yang mengenyam pendidikan tinggi, sangat berbeda dibandingkan dulu ketika hanya sedikit orang yang bersekolah. Hal ini dipengaruhi oleh semakin mudahnya akses untuk bersekolah dan peraturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan dasar selama 12 tahun. Selanjutnya dampak negatif. Contoh dampak negatif yaitu misalnya kemajuan teknologi membuat orang menjadi lebih individualis. Kebudayaan masyarakat yang terkenal ramah dan suka menolong perlahan mulai memudar, apalagi di wilayah perkotaan. Orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli pada lingkungan sekitarnya, meskipun tidak semua seperti ini. Kita sebagai bagian dari masyarakat tentu juga harus ikut turut serta dalam arus perubahan ini. Kita tidak bisa menghentikan perubahan sosial budaya karena memang perubahan itu bukan untuk dihentikan.
Hal yang bisa kita lakukan adalah mempelajari dan memilah perubahan mana yang sebaiknya kita pertahankan, serta meninggalkan perubahan yang menuju ke arah negatif. Tugas kita adalah mempertahankan kebudayaan lama yang menjadi ciri khas dan kekayaan daerah yang kita tempati. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan pada kehidupan manusia akan terus terjadi. Salah satu perubahan yang pasti terjadi adalah perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut, dan manusia adalah subjek yang melakukan perubahan itu. Perubahan sosial budaya di masyarakat tidak bisa kita cegah. Perubahan ini sangat penting untuk terus dipelajari. Di sisi lain, masyarakat memang harus terus berinovasi agar bisa bertahan dalam arus kehidupan dan perkembangan zaman. Tetapi, masyarakat juga harus tetap menjaga kehidupan sosial budaya yang telah terbentuk menjadi ciri khas di suatu wilayah agar tidak luntur. Begitulah sedikit penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan sosial budaya pada masyarakat di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi teman-teman yang menontonnya. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang masih keliru, saya memohon maaf. Silahkan beri kritik dan saran yang membangun, supaya saya juga bisa dapat belajar kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.